Di sebuah dunia yang dipenuhi kekuatan spiritual dan intrik bela diri, hiduplah seorang pemuda bernama Yang Yan. Sejak kecil, ia telah berlatih di bawah bimbingan 3 master yang misterius, jauh di pegunungan. 8 tahun berlalu dan tiba saatnya bagi Yang Yan untuk menghadapi dunia luar. Impiannya adalah bergabung dengan Aliansi Abadi, sebuah perguruan bela diri bergengsi yang hanya menerima yang terkuat. Ujian masuk Aliansi Abadi diadakan setiap 10 tahun sekali, dan Yang Yan, meskipun kekuatannya masih rendah, bertekad untuk mencoba. Para masternya dengan berat hati mengizinkannya pergi, memberikan sebuah piring giok pecah sebagai jimat keberuntungan. Mereka berjanji akan selalu ada untuknya dimanapun ia berlatih. Sesampainya di tempat ujian, Yang Yan disambut oleh Gantang, seorang teman lama yang telah menunggunya selama 8 tahun. Namun ia juga bertemu dengan Tang Qianfan, seorang pemuda sombong dari keluarga Tang yang berpengaruh, yang meremehkan Yang Yan karena usianya yang sudah menginjak 30-an. Tang Qianfan, yang juga memiliki ketertarikan pada Gantang, terus-menerus menghina Yang Yan, menganggapnya tidak memiliki bakat dan masa depan. Ujian pertama adalah tes akar spiritual. Bola uji akan menyala terang jika seseorang memiliki potensi besar. Sayangnya, Yang Yan tidak menunjukkan reaksi apapun. Bola uji tetap gelap, menandakan bahwa ia tidak memiliki akar spiritual. Para penguji dan peserta lain menertawakannya, menganggapnya sia-sia dan tidak layak berada di Aliansi Abadi. Bahkan Tang Qianfan semakin menjadi-jadi dalam merendahkannya. Namun, Gantang tetap membela Yang Yan, percaya pada kemampuannya. Ia bahkan berdebat dengan pamannya Guru Liu yang juga meremehkan Yang Yan. Guru Liu, yang baru saja menyaksikan seorang master misterius mengalahkan iblis besar, merasa bahwa Yang Yan tidak memiliki potensi sama sekali. Meskipun demikian, Yang Yan bersikeras untuk melanjutkan ujian. Ujian kedua adalah menguji kendali kekuatan spiritual dengan memukul lonceng Donghuang, salah satu artefak kuno yang paling kuat. Semakin keras suara lonceng, semakin kuat kendali spiritual seseorang. Para peserta lain menunjukkan kemampuan mereka, tetapi ketika giliran Yang Yan, lonceng itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Sekali lagi ia menjadi bahan tertawaan. Namun secara tak terduga, lonceng itu tiba-tiba bergetar hebat, mengeluarkan suara yang sangat keras, memecahkan bola uji dan tanda jiwa yang ditinggalkan oleh para penguji. Ini menunjukkan kekuatan spiritual Yang Yan yang luar biasa, meskipun ia tidak memiliki akar spiritual. Para penguji terkejut menyadari bahwa mereka telah meremehkan seorang jenius sejati. Tang Qianfan yang merasa terancam semakin membenci Yang Yan. Ia bahkan mencoba membunuh Yang Yan dalam ujian ketiga, sebuah pertarungan melawan murid kesayangan Guru Liu, Tang Chengzhou. Namun Yang Yan, dengan kekuatannya yang tersembunyi, berhasil mengalahkan Tang Chengzhou hanya dengan satu gerakan. Ini semakin membuat Tang Qianfan marah dan mempermalukannya. Setelah ujian, Yang Yan kembali ke rumah Gantang, di mana ia bertemu dengan orang tua Gantang. Mereka juga meremehkan Yang Yan karena tidak memiliki latar belakang keluarga atau kekuatan. Namun, tiba-tiba, ketiga master Yang Yan muncul, mengungkapkan identitas mereka sebagai tokoh-tokoh kuat yang telah lama bersembunyi. Mereka membela Yang Yan dan menantang keluarga Tang, menunjukkan bahwa Yang Yan memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Yang Yan kemudian bertemu dengan pamannya yang ternyata adalah seorang master kuat dari alam jiwa. Pamannya mengungkapkan bahwa Yang Yan adalah keponakannya dan berjanji akan mendukungnya. Ini semakin mempermalukan keluarga Tang yang telah meremehkan Yang Yan. Pada akhirnya Yang Yan diakui sebagai seorang jenius dan diangkat menjadi wakil pemimpin aliansi penindas iblis. Namun kedamaian tidak berlangsung lama. Klan iblis yang dipimpin oleh Tang Qianfan yang memberontak menyerbu dinasti. Yang Yan sebagai wakil pemimpin memimpin pasukan sekutu untuk melawan iblis dan pengkhianat. Ia menghadapi Tang Qianfan dalam pertarungan sengit, menunjukkan kekuatan sejatinya yang luar biasa. Dengan bantuan dari pamannya dan kekuatannya sendiri, Yang Yan berhasil mengalahkan Tang Qianfan dan menyelamatkan dinasti. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari akar spiritual atau latar belakang keluarga, tetapi dari tekad, kerja keras, dan hati yang tulus. Ia adalah pahlawan yang bangkit dari nol, mengubah takdirnya sendiri, dan menyelamatkan dunia.